Apa kabarnya pada saat ini? Saya berharap kita semua ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan pada kesempatan ini tentu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita masih ada, kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan kali ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan singkat atau renungan singkat. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menyerahkan waktu ini. Haleluya, amin. Sobat muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah nats yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan ayat ini untuk kita. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Perikop di atas, perintah supaya saling mengasihi. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ayatnya yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema, yaitu mengasihi sesama. Sekali lagi, tema yang akan kita renungkan pada kesempatan kali ini adalah mengasihi sesama. Berbicara mengenai kasih tidak akan ada habisnya, khususnya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya atau sebagai orang Kristen. Kehidupan seorang Kristen tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kasih, yang berarti setiap orang percaya atau setiap orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan harus memiliki kasih di dalam hatinya, harus memiliki kasih dalam menjalani kehidupannya. Dan perlu kita ketahui, kasih yang dimaksudkan di sini bukanlah kasih yang hanya untuk digembar-gemborkan atau hanya untuk dipamerkan atau untuk ditulis dengan huruf yang besar, huruf yang tebal untuk bisa dilihat orang kalau kita memiliki kasih. Tidak. Kasih yang di sini adalah kasih di mana kita tidak meminta balasan dari orang lain. Ketika kita sudah mengasihi orang lain, kita meminta balasan. Itu bukan kasih yang dimaksudkan di sini, tetapi kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih yang diwujudkan lewat tindakan kita, lewat tindakan nyata kita, bukan hanya melalui kata-kata, bukan hanya melalui omongan kita, bukan hanya kita bicara, saya mengasihi kamu, tidak. Tetapi kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih dengan tindakan nyata. Dan oleh karena itulah, setiap orang percaya diharuskan untuk hidup dalam kasih. Dan seharusnya sebagai orang percaya kita harus saling mengasihi sesama, bukan? Kita sering diminta untuk saling mengasihi sesama, bahkan kita diminta untuk mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Bahkan saya secara pribadi pun mengalami hal itu. Saya sangat sulit untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hati saya. Saya sangat sulit untuk bahkan mengampuni orang yang telah menyakiti hati saya. Tetapi di sini kita diminta untuk mengasihi sesama kita.
termasuk orang yang telah menyakiti hati kita. Sekalipun kita benar-benar sakit hati dengan orang tersebut, tetapi kita tetap, Tuhan meminta kita untuk tetap mengasihi orang itu. Nah, dalam hal ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mengapa sih orang percaya harus mengasihi sesama. Tentu ini merupakan pertanyaan yang sangat tidak asing untuk kita dengar, karena ini adalah pertanyaan yang sangat sering kita dengar, bahkan sangat sering orang menuntut jawaban dari kita. Kenapa sih orang percaya harus saling mengasihi sesama? Nah, di sini yang pertama, poin pertama itu karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulangi, mengapa orang percaya harus mengasihi sesama? Yang pertama, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sobat muda, sebagai orang yang mengakui dirinya percaya dan mengasihi Allah, semestinya juga mengasihi sesamanya. Ketika kita sudah mengatakan kalau kita mengasihi Allah, kita sering mengatakan, oh Tuhan, saya mengasihimu, saya mengasihi Engkau dalam kehidupan saya. Tetapi harusnya ketika kita mengakui itu di hadapan Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Seseorang yang mengasihi Allah tentunya juga mengasihi sesamanya. Nah, di sini kita diminta untuk mengasihi sesama bukan karena tanpa alasan. Kita dituntut untuk mengasihi sesama kita bukan karena tanpa alasan, sobat muda sekalian, tetapi karena Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itulah kita diminta untuk mengasihi sesama. Dan sobat muda sekalian harus menyadari bahwa ketika kita mengakui kita mengasihi Tuhan, berarti kita sudah mengasihi sesama kita. Dan ketika kita mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan tetapi kita tidak mengasihi sesama kita, itu hanya sia-sia. Karena mengasihi sesama ini kita lakukan karena kita memiliki kasih, kita memiliki hati yang mau mengasihi sesama, dan kita sudah mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semestinya sahabat muda sekalian, ketika kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, mengapa orang percaya harus mengasihi sesama? Itu karena merupakan perintah Allah. Nah, saya ulangi, mengapa sih orang percaya harus mengasihi sesama? Poin yang kedua itu karena itu merupakan perintah Allah. Perlu kita sadari bahwa mengasihi sesama adalah perintah Allah, dan mungkin sobat-sobat muda sekalian sudah mengetahuinya kalau mengasihi sesama itu adalah perintah dari Allah. Bahkan mengasihi ini adalah hal yang sangat ditekankan bagi kita orang percaya. Nah, seorang percaya diperintahkan untuk mengasihi sesamanya. Selain itu, dengan perintah untuk mengasihi sesama, Tuhan sendiri yang menjadi teladan untuk kita agar kita mengasihi sesama. Tuhan menjadi teladan bagi kita supaya kita bisa mengasihi sesama lewat Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita harus mengasihi sesama kita, dan Tuhan memberikan teladan bagi kita untuk mengasihi sesama kita, bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Tuhan memberikan kita teladan untuk mengasihi sesama kita bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi kepada orang yang telah menyakiti kita. Yang utama di sini adalah kita harus mau belajar meneladani Yesus dalam hal kasihnya, karena Yesus sendiri adalah kasih. Yesus sendiri adalah pribadi yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan kepada kita. Tuhan saja mau mengasihi kita, masa kita tidak mau mengasihi sesama kita begitu. Lalu aplikasinya untuk kita semua, saudara-saudariku sekalian, bagaimana sih dengan kita? Apakah kita sebagai orang percaya sudah mengasihi sesama kita, atau hanya lewat kata-kata kita, oh saya mengasihi kamu, tetapi di dalam hati kita menyimpan dendam yang amat dalam. Dan
Mari kita renungkan bersama-sama sobat muda sekalian dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kita sudah mengasihi sesama kita. Dan ingat, ketika kita mengakui bahwa kita mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita, karena itu adalah perintah Allah dan karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kesimpulannya bagi kita sebagai seorang percaya, haruslah kita saling mengasihi. Ini sering saya sudah katakan, kita harus saling mengasihi sesama karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan itu adalah perintah Allah. Dan tentu mengasihi sesama adalah hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berusaha untuk mengasihi sesama dan menyerahkan terus pergumulan itu dalam kehidupan kita kepada Yesus, Tuhan akan memampukan kita. Dan mari kita saling mengasihi sesama. Dan puji Tuhan untuk renungan singkat yang bisa kita renungkan bersama-sama. Dan mohon maaf mungkin jika ada hal-hal yang kurang dimengerti oleh sobat muda sekalian, tapi itulah kekurangan saya. Tetapi kita berharap Roh Kudus yang akan terus menanamkan hal ini di dalam kehidupan kita, terlebih dalam hati kita, agar kita boleh mengerti dan kita boleh melaksanakannya dalam kehidupan kita. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu, tapi kami yakin percaya melalui ini kami boleh dikuatkan bagaimana kami sebagai orang percaya harusnya saling mengasihi sesama, dan bersyukur Tuhan melalui ini kami dikuatkan bagaimana kami harus mengasihi sesama karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami dan itu adalah perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.